Halo, jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyimak tayangan video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi ciri cerpen, 2. Menjelaskan pengertian cerpen, 3. Menjelaskan struktur cerpen, 4. Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen, 5. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, berdasarkan tujuan tadi, maka ada 5 hal yang akan kita pelajari dari teks cerpen ini, yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur-unsur cerpen, dan kebahasaan cerpen. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri cerpen. Ada yang sudah tahu apakah ciri-ciri cerpen itu? Ya, betul sekali. Yang pertama, jalan ceritanya pendek. Yang kedua, cerpen maksimal terdiri dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen bersifat fiktif. Artinya, tidak sungguh-sungguh terjadi. Yang keempat, ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. 5. Cerpen dapat selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya, dalam waktu yang sangat singkat, kita bisa membaca cerpen langsung tamat. Selanjutnya, penokohan cerita sangat sederhana. Kemudian, cerpen juga memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Yang terakhir, biasanya dalam cerpen hanya satu kejadian yang diceritakan. Itulah ciri-ciri cerpen. Selanjutnya kita akan melihat pengertian cerpen. Berdasarkan ciri-ciri tadi, tentu kalian dapat merumuskan apa sih cerpen itu? Ada yang bisa menjawab? Apakah cerpen itu? Tepat sekali. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik, dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kita akan melihat struktur cerpen. Ada 4 struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengenalan seluruh tokoh yang terlibat dalam cerita, lengkap dengan latarnya, baik latar tempat maupun latar waktu. Kemudian rangkaian peristiwa. Pada bagian ini mulai muncul serangkaian peristiwa yang tak terduga. Bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian orientasi. Ketiga, komplikasi. Pada bagian ini merupakan pemunculan konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh. Dan yang terakhir, resolusi, yaitu merupakan penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita. Itulah struktur cerpen. Berikutnya, kita akan melihat unsur cerpen. Ada apa saja unsur cerpen itu? Ada 7 unsur cerpen. Yang pertama, tema, yaitu ide pokok atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, alur, yaitu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sehingga membentuk satu cerita yang utuh. Alur di sini ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Kemudian yang ketiga, latar. Latar
terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian berikutnya penokohan, yaitu penampilan tokoh disertai karakternya masing-masing. Berikutnya sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Apakah dia sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga? Selanjutnya amanat, yaitu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang menuangkan idenya ke dalam cerita. Ada yang menggunakan bahasa sehari-hari, ada yang menggunakan bahasa baku, ada yang menggunakan dialog, dan sebagainya. Itulah unsur cerpen. Bagian terakhir, kita akan melihat kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, menggunakan sudut pandang pencerita. Dalam hal ini, pencerita menjadi sudut pandang orang pertama atau ketiga, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, cerpen menggunakan dialog. Yang ketiga, cerpen menggunakan kata benda yang bermakna kuat dan khusus. Misalnya, untuk mengatakan pesawat terbang, supaya memiliki makna yang lebih kuat, penulis dapat menggantikannya dengan kata raksasa besi. Kemudian yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter tokoh. Misalnya, baunya seperti apa, rasanya seperti apa, dan sebagainya dijelaskan, dideskripsikan secara rinci. Kemudian menggunakan majas. Pada umumnya, majas yang digunakan adalah simile, metafora, dan personifikasi. Majas simile merupakan majas perbandingan langsung. Ciri khasnya biasanya menggunakan kata ibarat, seperti, umpama, bagaikan. Contoh, dia terbang bagai batu lepas dari ketapel. Kemudian majas metafora merupakan majas perbandingan juga, tetapi secara tidak langsung. Misalnya, dia anak yang keras kepala. Keras kepala maksudnya sulit diatur. Kemudian majas personifikasi, yaitu majas yang menginsankan benda mati, atau benda mati dianggap seperti makhluk hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Jadi awan seperti bisa berjalan, bergerak seperti manusia. Kemudian menggunakan pertanyaan retoris sebagai teknik untuk melibatkan pembaca. Apakah pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Mengapa? Karena baik penanya maupun yang ditanya dianggap sudah mengetahui jawabannya. Contoh, maukah kamu kulempar ke tengah laut? Tentu saja, semua sudah tahu tidak ada yang mau dilempar ke tengah laut. Itu contoh pertanyaan retoris. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang teks cerpen. Supaya lebih jelas lagi, kalian bisa mempelajari secara mandiri dari buku cetak kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.